gimana tanggapan Umbia? Umbia coba pengen tanggapan Umbia gimana? Baik-baik saja. Amin. Terus coba Umbia bilang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dirja Channel. Siang ini kita akan mengunjungi rumahnya Ita Rosita yang kemarin kita sempat bawa ke rumah sakit. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perkembangan kesehatannya Ita Rosita bersama Bang Diman dan juga Umbia. gimana nih kondisi kita sekarang Bu? Masih kejang-kejang apakah? Soalnya kan terakhir kejang-kejang itu waktu di mobil ya Bu ya. Coba Ibu jelasin keadaan kita sekarang. Soalnya teman-teman banyak yang nanya coba lihat. Iya nggak apa-apa. Udah gila kayak Ibu. Jelasin aja. Si ibu kaget sih, si ibu asup YouTube cina gitu. Terus di YouTube cina lebananya tuh, Riata anak ibu kunaon cina ya. Gitu. Semua lo banyak yang kesini, banyak yang nanyain ke ibu ya Bu ya. Coba jadi lebanon naik kata kan ibu. Si ibu kaget cina doang artis banget. Dia Bu. Gila ibu ada ditungguan tuh udah jelaskan, maksudnya pengen tahu keadaan Ita ya, soalnya kan kemarin itu terakhir waktu kita bawa ke rumah sakit, pas pulangnya itu tanpa kita tahu ya Bu ya, kejang-kejang gitu. Makanya Diman juga baru pertama kali lihat yang kejang seperti itu, kaget banget Bu, panik banget. Ternyata kata ibu emang udah biasa seperti itu ya Bu ya, cuman saran dokter katanya kalau seandainya terjadi seperti itu, entah sama siapa aja ya penonton ya, intinya kalau seandainya lagi kejang seperti itu kita harus miringin gitu ya Bu ya, harus dimiringin supaya nggak tahu lah karena apa gitu Bu ya. Jadi kondisinya sekarang seperti apa nih untuk kita? Kondisinya sih masih seperti itu, tapi alhamdulillah gitu ada perubahan, dia nggak kejang lagi. Biasanya kejang itu seminggu berapa kali Bu biasanya? Seminggu ada 4 kali 5 kalinya gitu. 4 kali 5 kali ya. Tapi alhamdulillah ini 2 minggu ini udah enggak ya Bu ya, ya. Cuman untuk kakinya emang masih keras ya teman-teman, dan tangannya juga masih keras, cuman itu aja sih ya. Cuman sekarang itu udah nggak kejang karena didorong sama obat gitu ya. Dan intinya obat juga jangan sampai nggak minum. Intinya kalau seandainya udah mau habis ya kita harus benar-benar antisipasi, langsung ambil obat lagi Bang Jaja. Iya, Bang. Nah intinya Diman juga nggak bakalan lepas sampai sini ya teman-teman. Kalau seandainya ibu membutuhkan Diman, ya ibu tinggal hubungi Diman aja biar Diman antar ke sana gitu, ke rumah sakit. Jadi intinya kita kolaborasi aja Bang Jaja. Iya Bang. Dan Diman juga mohon nih sama perangkat-perangkat ya, intinya sama yang ada di desa juga ya. Intinya tolong kita perhatikan lah ibu ya. Jadi jangan sampai setelah kita upload ke YouTube ada yang nggak suka, jangan sampai seperti itu. Intinya tujuan kita upload ke YouTube itu hanya memberikan informasi bahwa di daerah sini ada loh yang butuh bantuan kita. Iya sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan sampai dianggap itu kan aib, itu kan sama aja menjelek-jelekan keluarga. Itu sama sekali nggak seperti itu. Nggak ada niat ke situ. Sama sekali nggak ada. Atau kalau seandainya kita mau niat buka-buka aib, bukan ini bukan aib. Ini sebenarnya cobaan. Namanya penyakit itu kan bukan keinginan kita. Penyakit itu emang cobaan dari Allah kan, seperti itu. Cobaan dari Tuhan kita. Jadi kalau seandainya ada orang beranggapan kita dengan upload seperti ini itu aib, ya itu salah besar seperti itu teman-teman. Jadi intinya Bang Diman akan terus selalu semangat ya untuk gimana caranya supaya Dede Ita Rosita ini sembuh teman-teman. Itu tangannya masih sakit nggak? Sakit. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Bawa mah. Biar kamu liatin apa? Hah? Kamu pengen apa? Pengen apa? Ambilin macamnya aja Bang. Itu apa namanya? Minta dulu sama orang.
dikasih nggak? Ya, Iya dikasih nggak? Dikasih katanya. Jadi Ubia tadi bawain, tapi Ubia pengen aja liatin terus. Dikasih ya, nggak apa-apa ya, buat Ubia satu ya. Ya jadi begitu ya Bu ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya-nanya ke ibu gitu, ada yang datang ke ibu. Itu maksudnya apa? Yang maksud kiriman itu hanya untuk memberikan informasi, bukan untuk apa namanya kayak maaf kayak memberikan kayak membuat marahin enggak sama sekali. Dan dengan di situ juga kan ada yang namanya ODGJ. ODGJ itu maaf bukan orang gila, bukan orang stres, bukan. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Berarti kan kalau kejiwaannya itu terganggu, itu masuknya ODGJ. Ada yang ODGJ ringan, ODGJ berat. Kalau kayak semacam ODGJ yang di jalan itu ODGJ bukan termasuknya bukan ODGJ lagi, tapi udah masuknya orang gila kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang orang gila juga terlalu kasar juga ya. Intinya kan kita hanya orang di luar kesadaran mereka. Jadi disebutnya ODGJ. Sebenarnya ODGJ itu bukan apa ya, bukan kasar sih kalau saya tahu artinya itu dalam gangguan kejiwaan. Cuman kalau orang awam biasanya salah mengartikan. Bukan kayak menyamai, Iya. menyamai kayak ODGJ itu orang gila gitu, bukan sebenarnya Bu. Jadi Pengetahuan juga bang. jadi kita memberikan informasi juga kalau kesananya kita apa di sini di mas sosialnya kan ODGJ. ODGJ itu bukan mencari orang gila, tapi mencari orang dalam gangguan kejiwaan gitu. Sebenarnya gangguan kejiwaan itu kan hanya penyakit, Ya. bukan kayak semacam udah nggak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan gitu. Penyakit dalam gangguan kejiwaan gitu. Jadi kejiwaannya itu bisa disembuhkan dengan cara hipnoterapi gitu, bukan hipnoterapi apa? Hemoterapi ya? Hemoterapi. Kayak semacam terapi kayak semacam dikasih arahan-arahan. Soalnya selama Diman di sosial ODGJ itu biasa Diman jujur dulunya itu di jalanan cari ODGJ yang telanjang atau yang ngambil makanan di tempat sampah. Begitu kita udah bersihkan, mereka sebenarnya nyambung. Cuman mereka itu banyak faktor gitu. Kenapa sampai ada di jalanan itu banyak faktor. Ada faktornya karena dia depresi, ada karena dia frustasi, apa dia karena putus asa. Kita kan nggak tahu, faktornya banyak. Ada yang dari genetik juga ya. Kalau dari genetik sebenarnya itu jarang juga Bang, kalau untuk di jalanan ya. Karena untuk genetik itu biasanya apa ya, dari apa namanya, dari tingkah lakunya juga beda Ya. Kalau dari genetik biasanya tidak cenderung kayak orang gila, enggak. Genetik itu kayak semacam kayak autis, kayak semacam kayak idiot, itu baru Ya, yang namanya genetik biasanya genetik. Tapi kalau seandainya ini kan udah jelas-jelas kayak Ita kan emang dari sumber penyakitnya itu dari apa Bu? Epilepsi. Sebenarnya dari dokter juga kemarin sangat disayangkan ya Bu ya, kenapa baru dibawa. Coba tanggapannya gimana? Sini ketawa-ketawa bingung. Jadi kata pihak dokter juga kemarin nyalahin kita ya Bu ya, marah sama kita ya, kenapa baru dibawa, kenapa nggak begitu kejang, kenapa nggak langsung ditangani ke sini. Sedangkan ibu juga mungkin dari pengetahuannya Bu ya, harus dibawa kemana gitu, ibu bingung. Ibu malah dibawanya ke tempat-tempat kayak apa sih, bukan spiritual, apa sih, Kami juga gitu. bukan tapi apa sih disebutnya, Tapi gitu. kayak semacam bukan al-hikmat berarti apa, terapi gitu. Iya, yang terapi. Jadi dibawanya ke kemana sih, kayak semacam Non medis lah. ya non medis gitu. Jadi dibawanya ke Alternatif. 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 Aja gitu. Jadi dibawanya ke tempat-tempat alternatif Yang gitu, bukan non-medis. nggak dibawa langsung ke rumah sakit. Sebenarnya kalau seandainya dulu itu waktu pertama kali kena dibawa ke rumah sakit ya insya Allah sih sebenarnya bisa langsung ditangani. Iya. Cuman ya mungkin ini udah jalannya Ibu ya. Tapi jujur aja Diman bilang ke Ibu jangan putus harapan, harapan masih banyak. Ya sebenarnya kesembuhan itu ada di atas lah. Kalau seandainya kita berusaha insya Allah pasti sembuh lagi. Amin. Ya Ita ya, intinya Ita sekarang udah nggak ini lagi ya, udah nggak apa namanya, nggak sakit lah. Nggak, kalau saya ngerasain kerja kan parah banget gitu ya, lemas badan juga gitu. Coba Bang Jaja ada tambahan nggak, soalnya di mana aja yang dari tadi ngomong. Oh iya, jadi ini kalau saya mah
tadi ya yang ditanyain sama Bang Diman itu ya, kenapa gitu Bang dibawa ke dokter ya, mungkin faktornya satu dari ekonomi bisa jadi ya Bang ya. Ketidaktahuan Iya, juga. ketidaktahuan. Yang kedua dari pengetahuan gitu kan. Gitu. Mungkin pikir ibu itu dengan diobatin sekali aja udah bisa sembuh, atau mungkin udahlah kayak gitu aja mungkin. Hanya itulah faktornya, satu ekonomi, yang kedua dari pengetahuan ibu juga. Terus mungkin kurang perhatian juga dari lingkungan sekitar kayak gitu. Harusnya anak ini digimanain gitu loh. Pada diam akhirnya. Iya gitu. Pada tidak ada yang ngasih solusi. Iya, nggak ada yang ngasih solusi gitu Bang. Pokoknya gini Bang, kalau misalkan orang tuh yang sudah kena penyakit apa gitu, biasanya orang tuh kayak semacam terisolir gitu. Artinya orang tuh melihatnya acuh-acuh. Kepeduliannya kurang ya. Iya, kepeduliannya kurang gitu. Harusnya kan orang-orang yang seperti ini tuh diperhatikan gitu loh, dikasih bantuan. Tapi pas kemarin kita kesini Bang, mungkin banyak juga, ada juga ya yang nonton ya Bu ya. Iya. Kemarin di tayangan-tayangan Bang Diman dan Bang Jaja juga, Bang Dirja ini sampai ada yang datang ke sini, ada informasi juga Diman dari Bang Jaja. Bang Diman katanya ibunya ada yang nanya katanya gini-gini. Ya sebenarnya tinggal dijelaskan aja Bang Jaja bahwa kita niatnya ke situ itu emang bukan untuk membuka aib gitu tuh, memberikan informasi kejelekan sama sekali enggak. Bahkan ada salah satu frekuensi ya Bu ya, dan Diman juga nggak mau buka kalau seandainya itu kan aib juga kata Diman. Kita harus bisa membedakan mana aib mana cobaan. Ini kan salah satu informasi juga, kalau seandainya kita nggak share, berarti kan orang-orang nggak tahu kalau seandainya penyakit seperti ini tindakannya harus seperti apa. Ini juga sebenarnya pelajaran juga buat anak-anak kita ke depannya. Kalau seandainya ada yang mengalami seperti ini ya harus cepat-cepat ditindaklanjuti ya Bu ya, seperti itu. Sebenarnya ini pelajaran juga sih buat kita semuanya gitu. Dan kalau seandainya ada orang yang beranggapan kalau seandainya ini aib, intinya harus dibersihkan dulu pikirannya. Iya. Jangan seperti itu. Lebih baik kita nolong gitu tuh. Ya jadi jangan sampai ada orang yang niatnya nolong dihalang-halangi. Sedangkan mereka yang bilang katanya gini, dia nolong enggak gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan mau ngebantu ya nggak apa-apa gitu ya Bang ya. Dari sana ada yang ngebantu, abang juga ngebantu, itu beda. Itu gitu. Namanya kolaborasi, itu saling merangkul kita semuanya. Sebenarnya jujur aja harapan Diman sih ini tindakannya itu diterapi lagi. Yang kalau seandainya untuk kejang kan alhamdulillah udah berkurang itu ya. Ya mudah-mudahan kemarin itu di mungkin yang akhir gitu tuh kejang-kejang, dan mudah-mudahan sih harapan Diman ada orang yang membantu untuk sampai terapi gitu tuh, untuk dilatih lagi saraf-sarafnya supaya pada gerak lagi gitu, normal lagi. Itu sih harapan Diman. Jadi jangan sampai ada orang yang menolong dihalang-halangi seperti itu. Tapi Diman tetap aja sih dalam misi Diman itu gimana caranya kita untuk menebar kebaikan seperti itu Bu. Tanggapan Ibu gimana? Jadi memang kayak gitu Bang. Jadi ibu itu kemarin kenapa ya sempat kagetnya pertama kali kita upload, terus ada orang yang ngomong kesini, ngomong gitu, ngomong gini kan. Akhirnya ibu tuh kayak semacam kena mental gitu kan. Soalnya kan ada orang yang pro dan kontra juga gitu loh. Sebenarnya gini, emang yang dikhawatirkan kita niatnya kecuali gini, dia bilangnya udah jangan suruh kesini lagi biar saya yang nolong gitu. Kalau ibu mau Bu ya, yang namanya pertolongan mah dari mana aja ya, diterima aja. Jangan masa ibu ada orang yang mau nolong ibu halang-halangin, nggak mungkin juga kan. Ada yang mau ngebantu mau dihalang-halangin, nggak mungkin juga kan. Makanya kalau ada yang bantu ya mungkin si ibu ini nggak bakalan nolak gitu Bang. Cuman kadang-kadang ya publik gitu, ada yang berpikiran begini, berpikiran begitu gitu, kayak gitu. Sebenarnya gini, dan kebanyakan sih biasanya tuh ya, kalau dengan biasa di sosial itu untuk yang di rumah seperti ini, pro kontranya emang biasanya kita sama tugasnya siapa gitu. Bukan tugas relawan seperti kita ya, bukan tugas kita sebenarnya. Sebenarnya untuk tugas seperti ini udah ada yang menggaji gitu. Paham gitu. Sebenarnya mereka itu sebenarnya udah harus ada yang bantu, udah ada forumnya masing-masing. Iya harusnya gitu. Kayak semacam ke dinas sosial gitu kan. Ini sebenarnya ya tanggung jawab pemerintah juga sebenarnya gitu.
Cuman kita kan biar terlalu menyalahkan pemerintah itu karena pemerintah juga banyak urusan. Biarnya seperti itu aja. Kita bukan mencari siapa yang salah juga di sini. Intinya kita berkolaborasi aja gitu. Kita bagus semampu kita gitu aja ya bang. Gimana tanggapan Umbia coba pengen tanggapan Umbia gimana? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Amin. Terus coba Umbia bilang sama Dede Rosita, coba bilangin kayak gimana. Kayak gimana? Dede Rosita sehat-sehat ya gitu. Jadi Rosita sehat-sehat ya. Iya. Iya. Gue rasanya apa gitu? Kue rasanya apa? Nggak tahu. Suapin ya Umbia, suapin sama Umbia. Kita Umbia suapin ya gitu coba bilang. Kamu suapin ya. Iya. Capian. Lu suapin sama Umbia, pilih satu. Suapin sama Umbia. Atau jangan semuanya ke kamu mau. Gigit. Nah. Terus Umbia mau? Oh, enggak. Ya teman-teman, intinya alhamdulillah ya kita kan kesini juga yang pertama kunjungan ya Bang Jaja ya. Iya. Kita pengen tahu gitu kondisi kita ini sekarang seperti apa. Ada Dan perubahan apa tidak? dan alhamdulillah kalau seandainya untuk fisik sih masih seperti ini ya Bu ya. Intinya tangan sama kakinya itu emang masih belum bisa aktif ya, belum bisa gerak, cuman alhamdulillah sekarang udah nggak kejang-kejang lagi. Dan mudah-mudahan kedepannya ada perubahan lagi Bang Jaja ya. Intinya lebih baik lagi ya Bang, mudah-mudahan. Paling Bang Diman terima kasih buat teman-teman semuanya, pasti semuanya ikut doain kesembuhan kita, dan itu mudah-mudahan keberkahan buat teman-teman semua yang udah mendoakan untuk kesembuhan kita dan juga Umbia ya. Intinya Bang Diman sangat-sangat, penonton Bang Diman sangat-sangat luar biasa sih ya. Bang Jaja ada tambahannya? Ya cukup bang. Masih tetap diberi kesehatan. Amin. Ya paling sekian dari Bang Diman. Ikutin terus program Bang Diman ke depannya, dan kalau seandainya Bang Diman banyak kesalahan, tolong minta komentar di atau minta dikoreksi aja kalau seandainya ada yang salah, supaya kita lebih baik lagi ke depannya Bang ya. Iya bang. Ya intinya jangan lupa kita menebar kebaikan. Jadi intinya berbagi itu tidak usah